Halo Serenovers, globalisasi telah merubah banyak aspek kehidupan di seluruh dunia. Berbagai isu yang bersifat transnasional juga telah melanda di banyak negara. Salah satunya adalah isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, atau yang biasa disingkat dengan LGBT. Di tengah penolakan LGBT di Asia Tenggara, Thailand justru terang-terangan mendukung adanya LGBT. Sebagai agama mayoritas di Thailand, Buddha memiliki pandangan yang berbeda mengenai homoseksualitas. Umat Buddha meyakini bahwa transgender bukanlah sebuah keinginan, melainkan sebuah karma di masa lalu. Umat Buddha percaya bahwa setelah kematian akan ada sebuah reinkarnasi yang dapat membawa seseorang hidup kembali dengan jenis kelamin apapun. Atas dasar ini, umat Buddha percaya bahwa setiap individu bisa menjadi transgender. Bagi mereka, menjadi seorang transgender dianggap bukanlah sebagai sebuah penyimpangan, melainkan sebuah takdir dari Tuhan yang harus mereka jalani. Dukungan LGBT di Thailand telah muncul dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Munculnya berbagai macam komunitas LGBT telah menguatkan negeri Gajah Putih ini menjadi sebuah negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan LGBT. Solidaritas yang kuat dan kesetaraan rasa menjadi poin penting dalam meningkatkan jumlah transgender secara pesat. Dalam sejarahnya, Thailand telah melegalkan aktivitas homoseksualitas dan lesbianisme sejak tahun 1956. Bahkan, Thailand juga dikenal sebagai negara paling tua dalam hal memvalidasi LGBT. Solidaritas yang tinggi dan kesetaraan rasa empati telah membuat transgender di negara ini meningkat pesat. Dalam sejarahnya, pada tahun 1973, homoseksual telah dikeluarkan dari kategori abnormal dalam PPDGJ, Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa. Sejak saat itu, beberapa negara di Asia seperti Vietnam, Taiwan maupun Thailand telah melegalkan LGBT dalam beberapa bentuk, baik dalam aktivitas seksual maupun pernikahan sesama jenis. Fenomena ini telah menjadikan Thailand sebagai sebuah negara yang identik dengan transgender atau ladyboy. Bahkan, negara ini telah mencatatkan transgender sebagai jenis kelamin ketiga dengan istilah KTI. Seperti manusia pada umumnya, KTI juga melakukan aktivitas sehari-hari layaknya manusia normal. Bahkan, mereka juga tetap mengunjungi kuil untuk beribadah. Lebih dari itu, penerimaan ladyboy juga telah mengakar kuat di benak masyarakat, sehingga banyak sekali kontes yang dikhususkan untuk para transgender. Salah satunya adalah kontes kecantikan bergengsi bernama Miss Tiffany Universe yang sangat terkenal di dunia. Popularitas transgender Thailand semakin meningkat ketika mereka mulai mendapat perlakuan yang setara dalam hal percintaan. Bahkan, Thailand pernah digemparkan oleh Nong Poi yang merupakan transgender berparas cantik dinikahi oleh pengusaha sukses dari negara tersebut. Terlepas dari pro dan kontra, ladyboy Thailand ternyata berhasil menarik minat turis asing untuk mengunjungi negeri Gajah Putih ini. Bagi sebagian turis asing, ladyboy dianggap sebagai suatu hal yang unik dan menarik, sehingga banyak dari mereka yang menjadikan Thailand sebagai destinasi utamanya. Di negara ini, ladyboy dapat ditemui di berbagai sudut kota, di mana tempat tersebut sering menjadikan ladyboy sebagai pekerjanya. Jika kamu melihat konten artis Indonesia yang mengunjungi Thailand, maka kamu akan melihat para ladyboy ini bekerja di rumah makan, di mana rumah makan tersebut menjadikan ladyboy sebagai ikon yang sangat unik. Hal ini menunjukkan bahwa Thailand dengan sengaja menjadikan ladyboy sebagai salah satu daya tarik yang ikonik dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Hal ini juga menimbulkan problem baru, di mana banyak orang Thailand berbondong-bondong melakukan operasi kelamin untuk menjadi transgender.
Meskipun jumlah transgender di Thailand hanya 300.000 jiwa atau sekitar 0,5% dari total penduduknya, namun negara ini memprediksi bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah di setiap tahunnya. Prediksi tersebut diperkuat dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang memiliki pengaruh kuat di Thailand. Salah satu dukungan kuat ini mengalir dari seorang pengusaha media bernama N. Jagrajutativ yang juga merupakan pemilik kontes Miss Universe yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dukungan N ini juga tidak lepas dari latar belakangnya yang merupakan seorang transgender. Selain itu, dukungan kuat juga diberikan oleh seorang politikus bernama Tanwarin Sukavisit yang berhasil terpilih menjadi anggota parlemen transgender pertama di Thailand. Ia diidentifikasikan sebagai gender non-biner atau gender yang berbeda dari anggapan jenis kelamin yang dimiliki. Budaya Thailand yang nyeleneh tidak hanya berhenti pada transgendernya saja. Bila ditelusuri lebih lanjut, maka Anda akan menemukan sebuah kota yang dijuluki sebagai surganya prostitusi, yaitu kota Pattaya. Saking populernya, Pattaya memiliki slogan yang berbunyi, "Pria baik-baik akan ke surga, tapi pria yang nakal akan ke Pattaya." Perlu disadari bahwa LGBT di negara Thailand merupakan kelompok yang paling beruntung dibandingkan kelompok LGBT lainnya di kawasan Asia. Pasalnya, kaum ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah yang sangat peduli terhadap persamaan hak-hak setiap orang. Masyarakat Thailand menganggap bahwa LGBT adalah kaum yang hanya berbeda dari segi orientasi seksualnya saja, bukan dalam hal lain dan tidak merugikan orang di sekitarnya. Selain itu, masyarakat Thailand juga menganggap bahwa kaum pencinta sesama jenis tetaplah kaum ciptaan Tuhan yang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Baru-baru ini, pemerintah Thailand berencana melegalkan kesetaraan pernikahan sesama jenis. Dalam prosesnya, RUU ini masih membutuhkan persetujuan dari Senat dan mengesahkan kerajaan untuk menjadi undang-undang yang resmi, sehingga banyak pihak yang memperkirakan bahwa RUU ini akan disahkan pada akhir tahun 2024. Apabila hal ini terjadi, maka negeri Gajah Putih akan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengakui kelegalan pernikahan sesama jenis. Hal ini akan memperkuat reputasi Thailand sebagai negara yang aman bagi pasangan LGBT di kawasan Asia yang mayoritas menolaknya. Banyak pihak yang sepakat dengan RUU ini. Salah satunya adalah seorang pengusaha bernama Todd Sears yang menyatakan bahwa pelegalan pernikahan sesama jenis mampu meningkatkan reputasi negara untuk memprioritaskan keberagaman dan inklusivitas. Dengan kata lain, dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas yang akhirnya meningkatkan ekonomi nasional. Usulan RUU tersebut tampaknya akan segera terrealisasikan lantaran Thailand telah memiliki UU yang melarang diskriminasi terhadap identitas gender dan orientasi seksual. UU ini menjadikan Thailand dipandang sebagai salah satu negara yang paling ramah dengan toleransi kaum LGBT di wilayah Asia. Danuvan Punakanta yang menjabat sebagai Ketua Komite Kesetaraan Pernikahan Thailand menyatakan bahwa diloloskannya RUU pernikahan sesama jenis di negara ini adalah awal dari kesetaraan meski bukan solusi universal untuk setiap masalah. Pemberian hak yang sama kepada pasangan LGBT bertujuan untuk mendapatkan penghematan pajak perkawinan, mewarisi harta banda, serta memberikan persetujuan perawatan medis untuk pasangan yang tidak mampu. Pasangan sesama jenis juga diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Meskipun Thailand mendukung LGBT sejak lama, namun negara ini memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berhasil di titik ini dalam mewujudkan kesetaraan gender. Di balik keberhasilan ini, ternyata Thailand telah banyak mengalami kegagalan yang pernah mewarnai keberhasilan yang mereka capai sekarang. Pada akhir tahun 2023, survei pemerintah Thailand menunjukkan bahwa 96,6% responden mendukung dengan adanya rancangan UU mengenai pernikahan sesama jenis. Survei tersebut melibatkan banyak responden dengan berbagai latar belakang yang berbeda.
Yang menarik adalah respon survei dari seorang polisi Thailand. Polisi tersebut bernama Pisit Sirihirungkai yang berusia 35 tahun dan merupakan seorang gay. Dia menyatakan bahwa dirinya sangat senang dan mendukung RUU tersebut. Dari sini bisa kita lihat bahwa pemerintah juga akan melegalkan LGBT di berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintahan sendiri. Pada bulan Desember 2023, Majelis Rendah meloloskan 4 RUU untuk mengakui pernikahan sesama jenis. 1 diajukan oleh Perdana Menteri Sreta Thavisin dan 3 lainnya berasal dari partai oposisi. RUU tersebut kemudian digabungkan menjadi 1 RUU tunggal yang disahkan oleh Majelis Rendah pada 27 Maret 2024. Namun sejauh ini, Parlemen Thailand menolak proposal untuk perizinan mengubah identitas gender, meskipun komunitas transgender sudah menjadi mayoritas di negaranya.